Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Patria, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan PAI semester 5 kelas B. Saya di sini akan membahas tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang A, pengertian tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Kedua, dapat membantu dalam mendesain model kurikulum dan sistem pembelajaran. Ketiga, dapat digunakan sebagai kontrol kualitas pembelajaran. Klasifikasi tujuan, Bloom mengklasifikasikan 3 domain tujuan. Yang pertama, domain kognitif, tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. Yang kedua, domain afektif, yaitu berkenaan dengan sikap. Yang ketiga, domain psikomotor, yaitu tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Yang B, hierarki tujuan kurikulum. Dilihat dari hierarkisnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan umum sampai khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai khusus dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yaitu yang syarat dengan muatan filosofis. Yang kedua, tujuan institusional yang dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan institusional dan tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dalam dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Ini masuk ke dalam tujuan khusus. Yang C, yaitu taksonomi tujuan atau pengelompokan tujuan. Taksonomi tujuan belajar adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam 3 kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun tujuan tersebut diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu pertama, kawasan kognitif yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu belum lama. Sedangkan teori Bloom yang baru yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan berkreasi. Yang kedua, kawasan afektif yang terdiri dari menerima, menghargai, mengorganisasi karya, dan karakterisasi nilai. Yang ketiga, kawasan psikomotorik yang terdiri dari gerak refleks, keterampilan dasar, kecakapan mengamati, kecakapan jasmaniah, gerak keterampilan, dan komunikasi yang berkesinambungan. Jadi implikasi taksonomi tujuan belajar dalam pendidikan adalah dapat mempermudah dalam membentuk dan mengidentifikasi kepribadian intelektual dan keterampilan dalam diri individu sesuai dengan amanat tujuan nasional, akan tetapi masih harus perlu bimbingan dan perhatian yang lebih spesifik pada diri siswa. Yang C, pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip, menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, menurut Darwinsyah, indikator adalah tanda ataupun ciri yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar kompetensi yang diterapkan atau berlaku.
Kemudian indikator merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan untuk memperoleh informasi kinerja, untuk memperoleh ukuran keberhasilan, memperjelas tentang apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan atau program, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak, membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders. Yang fungsi indikator. Pada dasarnya, indikator merupakan penanda terjadinya suatu perubahan di dalam kegiatan atau kejadian tertentu. Mengacu pada penjelasan pengertian indikator tadi, ada pun beberapa fungsi indikator, yaitu yang pertama sebagai alat penunjuk adanya perubahan di suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang lima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Yang F, yaitu langkah-langkah merumuskan indikator. Rumusan indikator yang benar tergantung kepada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan adalah yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Dua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Yang G, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 4 komponen pokok yang harus nampak dalam rumusan indikator hasil belajar. Yang pertama, siapa yang belajar dan diharapkan mencapai tujuan dari hasil belajar itu. Yang kedua, tingkah laku atau belajar yang diharapkan yang dapat dicapai. Yang ketiga, dalam kondisi yang mana belajar itu dapat ditampilkan. Yang keempat, seberapa jauh hasil belajar itu diperoleh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.